Sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-6, An-nabiyyu aula bil mu'minin. Nabi itu hendaknya lebih utama bagi orang-orang yang mukmin. Artinya apa? Orang yang paling utama, orang yang paling baik, orang yang paling afdal di antara kaum-kaum mukminin, orang yang beriman kepada Allah, maka Nabi adalah orang yang paling utama di antara orang-orang beriman. Min anfusihim, dari diri-diri mereka, wa azwajuhu, dan istri-istri Nabi SAW, ummahatuhum, adalah ibunda-ibunda mereka. Mereka itu siapa? Kaum mukminin, termasuk kita. Maka Aisyah radhiyallahu anha, maka itu adalah ibunda kita. Khadijah radhiyallahu anha adalah ibunda kita. Siapapun yang mencela ibunda kita, maka kita harus atau kita akan merasa tersinggung. Siapapun yang menggoda ibunda kita, maka kita akan membelanya mati-matian. Ya. Makanya Aisyah dan istri-istri Nabi SAW seluruhnya, maka ini adalah ibundanya kaum mukminin. Dan yang menetapkan hukum siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istri-istri Nabi itu ada 3 kelompok. Dilihat dari sisi nasabnya, dilihat dari sisi sukunya. Yang pertama adalah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berasal dari suku Quraisy, yaitu yang satu suku, satu marga. Kalau di kita marga namanya. Satu suku, satu kabilah dengan Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada 6. Ini bukan susunan pernikahan ya, tapi ini susunan berdasarkan pembahasan. Ya. Maka ada Khadijah binti Khuwailid, yang kedua ada Aisyah binti Abu Bakar, yang ketiga ada Hafsah binti Umar ibn al-Khattab. Maka ini pun suku Quraisy. Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan. Ini yang keempat dari suku Quraisy. Yang kelima ada Ummu Salamah binti Abu Umayyah. Ini yang kelima. Dan yang keenam adalah Saudah binti Jam'ah. Ini akan bagus sekali kalau bisa dihafal. Menghafal keluarga Nabi SAW. Jangan sampai keluarga artis dihafal, keluarga Nabi malah lupa. Paling tidak istri-istrinya dan anak-anaknya. Jumlahnya tidak banyak. Istrinya hanya 11, kemudian anaknya hanya 7 orang saja. Insya Allah akan mudah dihafal ketika kita berniat untuk menghafalnya, sebagai salah satu bentuk agar kita bisa mengenang dan mengingat bagaimana perjalanan Nabi SAW dalam rumah tangga beliau. Kemudian kelompok yang kedua adalah dari kalangan bangsa Arab secara umum. Bangsa Arab artinya bukan dari kabilah Quraisy, bukan. Tapi dari kabilah yang lain, tapi masih dalam satu suku Arab. Yang pertama Zainab binti Khuzaimah, yang kedua Zainab binti Jahash. Istri Nabi yang bernama Zainab itu ada 2. Yang ketiga dan keempat itu Maimunah binti Al-Harith, ada Juwairiyah binti Al-Harith. Ini dengan dikelompokkan seperti ini, insya Allah akan mudah untuk menghafalnya. Sisanya satu lagi. Itu satu lagi adalah Sofiyah binti Huyai. Dia dari Bani Israel, orang Yahudi, keturunan Yahudi, yang kemudian masuk Islam, menikah dengan Nabi SAW. Khadijah binti Khuwailid, ayahnya adalah Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza. Dia adalah kakeknya Zubair bin Al-Awwam. Zubair bin Al-Awwam adalah salah satu di antara 10 orang yang dijamin masuk surga tanpa hisab. Subhanallah. Ibunya Fatimah binti Zaidah bin Al-Asam. Dan dia adalah bibi dari sahabat Ibnu Ummi Maktum. Yang mungkin kita dengar kisah berkaitan dengan sebab turunnya surat Abasa. Khadijah merupakan istri pertama. Selama beliau bersama Khadijah, maka Nabi tidak pernah menikah dengan wanita yang lain. 25 tahun menikah dengan Khadijah kan. Kemudian Khadijah pada saat itu usianya diperselisihkan oleh para ulama, yang paling banyak menunjukkan usia 40 tahun. Sebagian menyebutkan 35 tahun, sebagian lagi menyebutkan ada yang 25 tahun. Kalau 25 tahun berarti sebaya dengan Nabi SAW. Tapi yang paling banyak diambil adalah usia 40 tahun. Khadijah 40 tahun, Nabi 25 tahun. Dan semua putra, semua anak yang lahir, yang menjadi putranya Nabi SAW, anak kandungnya Nabi SAW, maka semuanya lahir dari rahim Khadijah. Kecuali satu saja, yaitu Ibrahim, anak laki-laki yang meninggal, anak laki-laki yang terakhir meninggal, di antara anak laki-laki yang lain, maka ini berasal dari atau yang bernama Maria Al-Qibtiyah.
Maka ini Maria Al-Qibtiyah, seorang ibu dari Ibrahim, putranya Nabi SAW. Putra beliau laki-laki itu ada 3, yang perempuan 4. Berarti 7. Yang 6 itu lahir dari rahimnya Khadijah, yang 1 dari rahim Maria Al-Qibtiyah. Ini berkaitan dengan Khadijah. Kemudian yang kedua, istri yang kedua, nah ini disusunkan berdasarkan pernikahan. Saudah binti Jam'ah bin Qais radhiyallahu anha. Ayahnya adalah bernama Jam'ah bin Qais bin Abdul Wud. Ibunya adalah Syamul binti Qais bin Amr. Secara nasab, ibunya merupakan sepupu dari Abdul Muttalib. Ibunya adik kakak dengan kakeknya Nabi SAW. Berarti masih ada hubungan nasab dengan Nabi SAW. Dinikahi oleh Nabi SAW, usia beliau sudah cukup tua. Dan beliau memiliki 6 orang anak dari suaminya yang terdahulu. Ketika menikah dengan Nabi SAW, sudah tidak lagi mampu memiliki anak karena sudah tua usianya. Dan pada saat itu, menikahi Saudah binti Jam'ah, itu di tahun ke-10 dari kenabian. Yaitu sekitar 3 tahun sebelum hijrah. Karena hijrah itu tahun ke-13 kan. 13 hijriah itu hijrah ke Madinah yang dimaksudkan. Maka dinikahilah Saudah binti Jam'ah ini. Kemudian di tahun ke-10 setelah wafatnya Khadijah. Dan dinikahi setelah 1 bulan Khadijah tersebut wafat. Bayangkan dalam dakwah yang sangat besar tekanannya. Kemudian pamannya meninggal. 3 bulan kemudian istrinya meninggal. Nabi sendirian, tidak memiliki kerabat dan lain sebagainya karena sudah meninggal ya. Orang-orang yang sekitarnya yang paling dekat itu. Kemudian Nabi SAW menikah dengan Saudah. Dan ini salah satu bentuk seorang yang menikah itu lebih kuat ketika menghadapi ujian dibandingkan orang yang tidak menikah. Makanya Nabi SAW setelah wafatnya Khadijah, sebulan kemudian menikah dengan Saudah. Ini hikmah. Hikmah di balik kisah ini adalah betapa seseorang yang menikah itu kehidupannya lebih tenang dibandingkan yang tidak menikah. Atau yang belum menikah, yang tidak memiliki pasangan. Orang yang memiliki pasangan hidupnya lebih tenang. Ketika kehidupannya tenang, maka dia lebih mudah untuk mengajak orang lain untuk mempelajari agama yang diturunkan oleh Allah. Makanya kalau menikah itu lebih tenang. Dan Nabi SAW sebulan setelah wafatnya Khadijah kemudian menikah, salah satu hikmahnya itu. Itu untuk kepentingan berdakwah agar bisa mendapatkan ketenangan. Dan kemudian Saudah binti Jam'ah ini meninggal pada tahun ke-54